Ya, kita bahas soal nomor 10. Perhatikan pernyataan di bawah ini ya. 1. Momentum sudut tetap, percepatan linier 0, gaya yang bekerja tidak tetap, dan kecepatan linier tidak tetap. Pertanyaannya, untuk benda yang bergerak melingkar, ini melingkar ya, melingkar. Ini mungkin saya tambah ya, berlaku. Ini melingkar beraturan ya. Nah, jadi yang benar pernyataan yang nomor berapa? Mungkin ada yang punya jawaban? Dari istilah-istilah di sini anak-anak, apa yang istilahnya mesti kamu harus atau kita harus perdalam lagi, yang mana? Yang mana? Ini ada 4 anak yang apa sudah tahu semuanya ya? Momentum itu apa anak-anak? Siapa yang tahu momentum? Definisi dari momentum adalah ya ada momentum. Kalau di sini ada istilahnya adalah percepatan linier. Nah, linier itu nama lainnya adalah lurus. Ya. Lalu ada gaya, lalu ada kecepatan linier. Nah, di sini yang ditanyakan adalah mana kira-kira yang tetap, mana yang tidak tetap. Ini ada momentum sudut. Nah, untuk memahami ini semua anak-anak, kita perlu di sini ada gambar ya. Jadi untuk gerakan melingkar itu pada sebuah benda itu banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah roda, kemudian ada mesin dan lain sebagainya. Di mana ketika ada suatu benda yang bergerak melingkar, itu akan menimbulkan berbagai macam akibat ya. Di antaranya adalah ada kecepatan, ada percepatan, ada gaya, ada momentum. Nah, termasuk di bumi kita. Jadi bumi kita itu misalkan bersinggungan dengan bulan. Jadi bulan dengan bumi itu adalah salah satu contoh ketika bulan mengelilingi bumi itu gerakannya adalah gerakan melingkar. Anak-anak. Apa yang harus kita kenal dari gerakan melingkar ini? Di antaranya yang pertama itu adalah apa dulu ini? Siapa yang ingin diterangkan dulu? V, omega, apa F? Apa dulu yang terangkan? Halo? Di Ini mute Pak, tuh. Oh iya. Yang mana? V, Yang V, V. Ah, ini ya, yang V ini. Ini V ini merupakan kecepatan linier. Artinya kecepatan linier itu adalah kecepatan sebuah benda apabila benda ini itu bergerak dengan bebas ketika telah putus dengan pengaruh dari ikatan di antara benda yang melingkar ini dengan titik pusatnya. Jadi kecepatan linear itu selalu tegak lurus dengan F gaya ya. Nah, ini F sekalian berarti F. Lebih tepatnya Fs ya. Gaya apa itu? Gaya sentripetal. Nah, kemudian kecepatan linear ini anak-anak ya arahnya tegak lurus. Ya. Jadi arahnya itu tetap apa berubah anak-anak? Setiap detik-detiknya itu. Maka kecepatan linear ini arahnya selalu selalu berubah. Ya. Karena kita tahu kan kecepatan itu termasuk besaran vektor apa bukan? bukan. Hmm, Iya. vektor ya. Vektor itu punya besaran dan punya arah. Nah, ini kecepatan linear juga punya arah. Arahnya selalu tegak lurus dengan gaya sentripetal. Apa itu gaya sentripetal? Gaya yang Kamu menuju ke tengah. pusat
gerak lingkar Gerak. tersebut. Nah, dia akan diimbangi dengan sebuah gaya. Namanya gaya. Ada sentripetal, ada sentrifugal. Nah, ini adalah gaya yang saling menyeimbangkan sehingga sebuah benda ini tidak jatuh ke dalam tengah-tengah atau pusat lingkaran ataupun dia keluar dari orbitnya ya. Kalau ini adalah gerakan melingkar yang ada orbitnya atau ada lintasan tertentunya. Nah, kemudian apa lagi di sini? Ada kecepatan linier, adalah kecepatan sebuah benda ketika melewati lintasan ya dengan arah itu tegak lurus dengan gaya, lalu gaya sentripetal adalah gaya yang terbentuk akibat dari gerakan melingkar ini yang arahnya itu selalu ke dalam atau ke pusat lingkaran. Terus apa lagi? Ada ini anak-anak, apa ini? Dibaca apa itu? Ada yang tahu cara bacanya itu? Bacanya adalah, tidak ada yang tahu? Oh, kita sering, Mbak. Ini adalah salah satu huruf di dalam ini ya, huruf Romawi Yunani ya. Disebut sebagai apa, anak-anak? Omega ya. Nah, ya, omega ini juga kecepatan anak-anak. Sama mirip dengan kecepatan linier, tapi kecepatan yang ditulis omega itu adalah kecepatan sudut. Jadi kecepatan sebuah benda apabila dihitung dari sudut yang ditempuh. Misalkan dari sisi A ke sisi B, maka sebuah benda menempuh, maka sudut yang dilewati atau yang ditempuh ini disebut sebagai omega atau kecepatan sudut. Begitu anak-anak ya. Ada pertanyaan? Kalau ingin cara mencari kecepatannya gimana Pak? Kalau V kan sudah jelas ya, kecepatan itu adalah jarak tempuh dibagi waktu. Kalau omega Pak, ya hampir mirip sebenarnya ya. Jarak tempuh berupa lingkaran ini ya dibagi dengan apa? Dengan waktu di dalam lingkaran ini yang disebut sebagai periode. Ya. Atau juga boleh dikalikan dengan frekuensinya. Jadi kalau dibuat rumus omega itu sama dengan 2 kali pi kali F. Ya, dikali dengan R, ukuran R-nya ya. Nah, oke. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjut. Misalkan berikutnya apa Nana? Di sini. Sudah ya sudut. Nah, apa tadi? Momentum ya. Ya, kalau momentum itu apa? Momentum. Momentum itu P ya. Momentum itu adalah kalau di kehidupan fisika, momentum itu digambarkan adalah sebuah massa yang dikalikan dengan kecepatan. Ya, massa dikali dengan kecepatan. Nah, sekarang kita bahas lagi ya. Nah, oke. Menurutmu mana yang tetap atau yang berubah Nana ya atau pernyataan yang tepat? Nomor 1, momentum sudut selalu tetap. Apakah betul pada gerak melingkar ini anak-anak? Nah, momentum sudut itu nanti tergantung dengan apa tadi? Tergantung dengan massa kali kecepatan. Nah, jadi kecepatannya kalau tetap maka momentumnya akan tetap. Nah, karena ini gerak melingkar beraturan, maka kalau momentum sudut itu tetap, ini betul karena rumus momentum itu adalah massa kali kecepatan. Kemudian yang kedua, percepatan liniernya 0. Apakah betul? Betul apa enggak? Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kecepatannya itu stabil atau konstan ya, kecepatannya konstan, kalau V-nya itu konstan, maka percepatannya tentu saja akan 0. Karena percepatan itu adalah pertambahan kecepatan.
Yang ketiga, gaya yang bekerja tidak tetap. Wah, ini jelas salah. Kenapa? Karena kalau gaya yang bekerja itu tidak tetap, maka tidak dapat melakukan gerak melingkar beraturan. Kecepatan linearnya tidak tetap. Nah, kalau kita lihat di sini, karena ini butuh jawaban 3 ya. Ini saya betulkan. Kenapa? Karena kecepatan linear ini dimungkinkan ini yang dimaksud adalah arahnya ya. Karena kita tahu arah kecepatan linearnya itu selalu berubah di setiap titik ketika sebuah benda itu mengalami gerak melingkar. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Ya, nanti kamu bisa mendalami lagi untuk gerak melingkar. Nah, ini memang pendalamannya nanti di ini ya kelas 10 ya, kelas 10. Berarti ketika SMA kelas 1 nanti kamu akan lebih mendalami tentang gerakan melingkar. Nah, ini paling tidak kita mempelajari dasar-dasarnya. Biasanya dalam soal olimpiade SMP itu dasar-dasar gerak melingkar. Silakan nanti didalami anak-anak ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 16. Ya, pasangan besaran turunan dan satuan yang sesuai. Silakan anak-anak, kamu mau jawab yang mana? A, B, C, atau D? Silakan. Yang mana? Ada Zaki, ada Hazel, ada Joanna, ada Matthew, dan Navi. Silakan. Salah enggak apa-apa kok anak-anak. Kita santai saja ya sambil ngobrol-ngobrol santai. Ada percepatan, kita ketemu lagi dengan percepatan, ada momentum, ada kecepatan, ada gaya, ada energi potensial ya. Di sini ada beberapa satuan yang bisa kita pelajari, ada M, ada S, ada kilogram. Nah, kita tahu kalau M itu berarti dia itu apa anak-anak? Kilo M itu. Apa M itu? Meter ya. Nah, meter. Kalau S ini adalah second atau detik. Kalau kilogram kaki itu adalah kilogram. Biasanya ini berlaku untuk apa anak-anak? Untuk panjang. Berarti ini untuk waktu. Kilogram untuk massa. Nah, dari sini kita bisa nanti menentukan apakah satuan-satuan ini benar ataukah salah. Ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama dari percepatan, anak-anak. Nah, percepatan itu gambarannya begini ya. Contohnya adalah paling mudah itu percepatan itu digambarkan dengan benda yang jatuh ya, anak-anak. Jadi benda yang jatuh itu mendapatkan gaya yang namanya gaya gravitasi. Sebuah benda yang mendapatkan tambahan gaya pasti nanti akan memiliki percepatan. Karena kita tahu rumus gaya adalah massa dikali dengan percepatan. Nah, contohnya adalah benda yang jatuh kena gaya gravitasi, dia mengalami percepatan yaitu pertambahan kecepatan tiap detik. Berarti gimana ini? Apa rumusnya itu percepatan itu atau satuannya apa Nana? Ada yang tahu? Ya, apa? Nah, itu juga kalau kamu bingung boleh dari kecepatan. Percepatan itu adalah kecepatan dibagi T lagi ya, kecepatan dibagi waktu. Ya, kita tahu kecepatan itu meter per second ya, lalu waktu second lagi. Jadi habis dibagi second lagi sehingga menjadi meter per second kuadrat. Atau juga boleh ditulis kalau per itu ya kalau dalam matematika itu kalau benda atau satuan berpangkat ya itu bisa dari pembagian bisa jadikan keperkalian dengan cara pangkatnya itu kita beri tanda negatif. Nah, jadi kalau ada meter kali second pangkat negatif 2 itu berarti meter dibagi second pangkat 2. Begitu anak-anak ya. Apakah jawabannya ini benar nomor 1? Tidak. Nah, tidak benar. Salah ya. Salah. Kenapa? Karena kalau meter second pangkat 1 ini berlaku untuk siapa ini? Berlaku untuk kecepatan.
kecepatan. Nah, kalau percepatan ini pangkatnya adalah 2 ya. Jadi negatif 2 kalau dibuat seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan tentang percepatan? Nggak ada ya? Kita lanjut berikutnya tentang momentum. Wah, ini momentum contohnya misalkan ada 2 benda yang bertabrakan itu akan menimbulkan kerusakan ya. Itu adalah bukti adanya momentum. Momentum itu apa tadi? Gimana tadi momentum itu? P sama dengan apa Nana? Massa dikali dengan kecepatan. Jadi kalau ada sebuah massa, jadi ada sebuah benda punya kecepatan, nah pasti dia memiliki sebuah momentum. Ya, jadi kalau ingin mempercepat momentum itu bisa menambah massa atau menambah kecepatan. Ya, kalau dalam filosofi kehidupan, kalau kita ingin mendapatkan atau momentum kita menjadi besar ya, kualitas kita ingin menjadi tinggi misalkan, atau peluang kita di OSN itu kepingin lolos misalkan, ya kita harus menggunakan 2 ini ya, massa atau kecepatan. Berarti kalau dalam belajar, berarti belajarnya harus cepat, artinya menyelesaikan lebih banyak modul dan latihan soal. Ya, kalau masanya itu adalah mungkin niat kita ya. Wah, dengan niat dan kecepatan rajin nanti menimbulkan momentum yang besar. Kembali lagi ke fisika. Kalau massa berarti satuannya apa? Oke. Kilogram. Kalau kecepatan tadi Meter per second. massa atau meter ya, yaitu panjang dikali dengan atau jarak dikali dengan waktu atau dibagi waktu jarak dibagi waktu atau S pangkat negatif 1 sehingga kalau kita gabung menjadi kilogram titik massa titik second pangkat 1 begitu anak-anak. Berarti apakah betul itu? Iya. Ya, betul. Yang kedua ya. Yang ketiga. Nah, kecepatan. Wah, kecepatan gampang sudah ya. Kecepatan V sama dengan rumus aslinya adalah apa? Jarak dibagi dengan waktu, di mana jarak itu satuannya Meter. meter. Waktu Second. second. Sehingga menjadi meter titik second pangkat 1. Apa artinya pangkat negatif 1 ini? Berarti artinya per S gitu kan ya, per. Ingat-ingat kalau pangkat itu adalah pangkatnya negatif adalah per ya. Misalkan saya punya 3S pangkat negatif 3. Berarti ini artinya adalah 3 per S pangkat 3. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, itu teori lebih lanjut bisa dipelajari di matematika. Oke, sekarang kecepatannya berarti betul apa salah ini? Salah. Salah. Jadi seharusnya itu adalah negatifnya adalah 1 bukan 2. Lanjut gaya. Siapa yang tahu artinya gaya, Nana? Ini bisa kamu lihat di ilustrasi gambar di bawah ini. Apa itu gaya itu ya? Apa gaya itu? Gaya adalah Dorongan. iya, dorongan dan tarikan Ikan. atau tarikan dan dorongan. Tadi sudah kita bahas untuk mencari gaya kita mengalihkan antara apa? Antara massa dengan percepatan atau F sama dengan M kali A. Masanya sendiri satuannya apa Nana? Kilogram. Kilogram. Kalau percepatannya tadi sudah kita bahas apa? Meter per Meter second. kali second pangkat Second. Min 2. negatif 2. Sehingga di sini betul apa tidak ini untuk gayanya ini? Salah. Salah juga ya, salah ternyata 4-nya salah. Lanjut.
setelah gaya adalah energi potensial. Siapa yang tahu apa itu arti energi potensial? Energi saat benda diam. Energi saat benda diam, apalagi? Energi diam ya, boleh. Saat benda memiliki apa? Ya, pada energi potensial gravitasi, benda itu memiliki yang namanya Ketinggian. ketinggian. Jadi kalau punya ketinggian atau H, pasti benda tersebut memiliki energi potensial. Sedangkan kalau tidak punya ketinggian, berarti tidak memiliki energi potensial. Contohnya, ini ada mobil naik ke atas. Ini naik ke atas apa nyangsang di atas ini ya? Tersangkut di atas ini ya ternyata ya. Ini rodanya enggak napak ini ya. Nah itu kalau ada sebuah mobil misalkan ada di sebuah ketinggian H, pasti dia memiliki energi potensial dengan rumus. Siapa yang tahu? Gampang ini. Yuk masa lupa, yaitu massa kali percepatan gravitasi kali Ketinggian. Ketinggian. ya ketinggian. Atau kalau kita singkat adalah M kali G kali H. Oke, satuannya massa kilogram. Kilogram. Ya, kalau percepatan gravitasi mirip dengan percepatan. Nah, tadi kita sudah tahu ya percepatan apa tadi? Percepatan tadi Meter. massa atau sorry kok massa. M meter second pangkat Dua. negatif 2 ya. Lalu ketinggian anak-anak, ketinggian. Satuannya apa? Ketinggian itu berarti dia dimensinya sama seperti panjang ya. Apa? Meter. Meter. Oke, kita gabung meternya ada 2. Berarti kilogram, meternya ada 2 nih. Meter kali meter. Meter pangkat 2. Terus second pangkat negatif 2. Sehingga benar apa salah ini? Untuk satuan gaya? Benar. Benar. Keliru kok gaya ya. Kita bahas apa ini? Kita bahas energi potensial. Jawabannya adalah kilogram meter pangkat 2 second pangkat negatif 2. Betul. Berarti yang betul yang mana tadi? Apa tadi yang betul? 5 sama momentum ya. 5 dan ya momentum. Berarti jawabannya adalah momentum dan energi potensial. Berarti yang betul adalah 2 dan 5. Sampai sini mungkin ada yang kurang jelas anak-anak silakan ditanyakan. Nggak ada ya jelas ya. Ini tentang masalah besaran dan satuan ini. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 17. Wah, ini soal yang seru sekali karena berhubungan dengan kecepatan. Ini mirip-mirip soalnya dengan anak-anak yang olimpiade matematika. Oke, mungkin ada yang sudah ini anak-anak sudah menghitung berapa jawabannya. Silakan saya beri kesempatan mungkin melihat hitungannya yang tadi malam sudah dihitung ya. Oh, belum ada. Ya, nanti kalau ketemu jawabannya boleh langsung bilang ya. Sambil kita bahas pelan-pelan. Nomor 17 itu Retno dan Fajar bergerak saling mendekat dalam satu garis lurus ya. Nah, dari satu garis lurus. Anggap saja ini Retnonya pakai mobil, ini mobilnya mobil apa ini ya? Retno sama Fajar ya. Fajar pakai mobil box, Retno pakai mobil hatchback ya. Saling mendekat
dalam satu garis lurus. Keduanya terpisah 1.200 meter. Berapa kilometer itu anak-anak? Karena ini satuannya kilometer ya. Harus kita ubah yang 120 ini ya. Sorry, 1.200 maksudnya. Ini meter harus dijadikan ke kilometer. Berapa anak-anak? 1,2. Hah? 1,2. 1,2 yaitu dibagi dengan 1.000. Oke, menjadi 1,2 meter. Sorry, kilometer. Kita lanjut. Nah, Retno mengendari mobil dengan kecepatan 72 km per jam, ya. Sedangkan Fajar bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Nah, jarak yang ditempuh Fajar sampai bertemu Retno adalah nanti yang ditanyakan ketika titik temu itu sudah terjadi ya, karena mereka saling mendekati, maka yang ditanyakan adalah berapa jarak antara titik temu ini ya dengan mobilnya Fajar. Nah, ini yang dicari ya. Nah, ini yang dicari. Oke, ada ide anak-anak untuk menyelesaikan soal seperti ini? Nah, untuk soal yang dua benda saling mendekati. Gimana berarti? Jaraknya sudah ada, kecepatan sudah ada. Berarti kita bisa mencari apa, anak-anak? Ada jarak, ada kecepatan. Berarti kita bisa mencari jaraknya sudah ada S-nya yaitu 1,2 km. Jaraknya ada. Ada kecepatan 1, 72 km per jam. Dan ada kecepatan 2, 36 km per jam. Karena mereka saling mendekat, maka nanti untuk V totalnya caranya gimana, anak-anak? Ditambah apa dikurangi? Mencari jumlah apa mencari selisih? Mencari jumlah ya. Kenapa? Karena mereka saling mendekat. Kalau saling mendekat itu berarti anggapannya mereka akan lebih cepat ketemunya, waktunya akan lebih cepat atau waktunya akan lebih sedikit ya. Sehingga kita jumlahkan ini ya. Kenapa dijumlahkan? Karena mereka saling mendekati. Jadi 72 ditambah 36 berapa itu anak-anak? 108. 108 ya kilometer per jam. Nah, lalu kita cari nih, sudah ada jarak, ada kecepatan. Berarti apa yang bisa kita hitung? Yaitu waktu. Yaitu waktu sampai mereka ketemu. Nah, rumus waktu adalah jarak dibagi kecepatan total ya. Nah, kecepatan totalnya yang kita bagikan. Kenapa? Karena mereka saling mendekati. Oke, jaraknya adalah 1,2 Nana. Kita bagi dengan berapa itu? 108 ya. Nah, bingung apa enggak ini? Ini satuannya ini nanti satuan apa Nana? Satuannya. Satuannya adalah jam ya. Oke, sampai sini ada yang tanya? Ayo dong yang tanya dong. Enggak ada ya. Oke, kita lanjut ya. Kalau bingung karena ini ada koma-komanya bisa pakai cara SD ya. Baginya ini atau pernya ini kita kembalikan ke bagi. Nah, gini kan ya. Berarti ini adalah 12/10 dikali 108 ya. Atau dibagi 108 per 1. Berarti artinya apa itu? Artinya berarti 12/10 dikali 1/108. Sehingga menjadi apa? 12/1080. Ya, sampai sini ada yang tanya? Tidak. Enggak ada. Ya, kita biarkan dulu karena ini belum berakhir ya. Enggak sampai sederhana, enggak masalah. Kita lanjut ke apa anak-anak? Setelah kita menentukan waktu berarti artinya waktunya itu ketika mereka bertemu dari Retno ke titik temu maupun Fajar ke titik temu waktunya adalah 12/1080 jam. Gitu kan ya? Oke. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah berapa jarak yang ditempuh oleh Fajar mulai dari awal sampai mereka ketemu. Jadi kita akan mencari lagi di sini kecepatan Fajarnya adalah 36, waktu ketemu mereka kita cari yang ini. Sehingga
Sudah ada kecepatan, sudah ada waktu, maka berikutnya adalah jarak. Ya, jarak atau S. Nah, jarak itu rumusnya apa? Kecepatan dikali Waktu. waktu. Kecepatannya adalah berapa? 36, ya enggak? 36 km per jam. Iya. Nah, di Iya. sini ternyata mintanya apa, Nana? Meter. Meter ya. Nah, oke, berarti nanti 36 ini kilometer per jam, kita kalikan dengan waktunya. Waktunya adalah 12 per 1080 ya. Nah, kalau ingin dijadikan meter, berarti kita nanti kan hasilnya ini kilometer ya. Ini hasilnya masih kilometer. Nanti kalau ingin dijadikan meter ya 36 kita kalikan 12 per 1080 kita kalikan dengan apa? Kalikan dengan meter, kilometer ke meter kalikan dengan 1000. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Ini mana yang bisa disederhanakan anak-anak? Wah ini ya 36 sama 108 betul nggak? Yang ini coret sama yang ini, misalkan 108 dibagi 36 dan 108 sama-sama bisa dibagi 36, yaitu ini 1 ya, ini kali 12, yang ini kalau 108 itu berarti ini 3 ya. 3 kali dengan 100. Maka jawabannya berapa? Berapa jawabannya? 400 meter. Nah, ini kalau dua kecepatan saling mendekat. Jadi kalau saling mendekat itu kuncinya adalah kita harus menjumlahkan kecepatannya terlebih dahulu untuk mencari kecepatan totalnya ya. Kalau saling menjauhi atau mungkin jarak arahnya itu ini arahnya berbeda, maka di sana nanti untuk kecepatan totalnya itu kita mencari selisihnya. Oke, silakan yang tanya. Udah ada ya? Udah ada ini. Kita lanjut. Nah, nomor 18. Sebuah benda masanya adalah 0,3 kilogram. Ya, 0,3 kilogram ini dilempar vertikal ke atas. Titik tertinggi dicapai benda dalam waktu 5 detik. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka ketinggian maksimum yang dicapai benda adalah titik-titik. Nah, ini masalah GLB sama GLBB ya. Ini termasuk gerak yang mana, nak? GLB atau GLBB? Ada yang tahu? Ya, mungkin ada yang tahu GLB apa GLBB? GLB itu adalah gerak lurus beraturan ya, di mana F-nya itu atau kecepatannya konstan, lalu A-nya adalah 0, tidak ada percepatan. Sedangkan kalau GLBB ya, nah, jadi yang jadi V-nya itu berubah, kecepatannya berubah ya, sedangkan A-nya itu tidak 0 ya, bukan 0. Tidak 0. Nah, seperti itu untuk GLBB. Nah, tentu saja di sini karena ada dilempar ke atas ya. Coba kamu kita bayangkan ya, ada bola dilempar ke atas. Makin lama itu makin cepat apa makin lambat, anak-anak? Tentu saja makin lambat ya. Nah, sehingga ini disebut sebagai perlambatan. Perlambatan itu sama seperti percepatan, cuma nilai percepatannya adalah negatif. Ada beberapa hal yang harus kita hafalkan dalam rumus percepatan ya. Di antaranya adalah mencari kecepatan pada titik tertentu. Itu bisa dicari dengan cara yaitu V0 ya, atau kecepatan awal dikurangi dengan gravitasi dikali dengan waktu.
Ya, kemudian yang lain adalah untuk menentukan jarak ya atau S-nya nanti jaraknya adalah V0T atau V0 dikalikan dengan waktu nanti dikurangi dengan setengah GT kuadrat. Ini seperti mirip dengan setengah AT kuadrat ya. Ini nanti bisa dipelajari ulang untuk di teori GLPP. Ya, ini dua rumus ini akan kita gunakan ya. Kenapa? Karena di sini masanya sudah ada ya, masa sudah ada masa, ada waktu, ada gravitasi. Oke. Yang belum ada itu adalah kecepatan awal. Jadi kecepatan awalnya ini belum ada ini ya. Berapa V awalnya? Sedangkan kalau kecepatan akhirnya itu V-nya sudah bisa diketahui, yaitu kecepatan akhirnya berapa di sini anak-anak? Setelah dilempar, kalau sampai ke atas apa yang terjadi sama bolanya sebelum jatuh lagi? Ya, sebelum jatuh lagi dari cepat makin lama makin lambat sampai terakhirnya dia akan diam ya, sehingga VT-nya adalah 0 ya. Oke, kita gunakan rumus yang pertama. VT adalah V0 dikurangi gravitasi kali dengan waktu. Nah, VT-nya dianggap di atasnya itu 0 ya. Dengan kecepatan awal yang kita tidak tahu, lalu kita kalikan gravitasi dikali dengan waktunya, yaitu dalam waktu 5 detik dia sampai ke atas. Sehingga ini V0-nya 0, nanti ini V0 dikurangi 50 ya. Lalu ini negatif 50 pindah ruas, sehingga V0-nya sama dengan berapa anak? Sama dengan 50. Ya. Ada pertanyaan? Gitu. Tidak ada. Jadi awalnya dilempar dengan kecepatan 50 meter per second. Nanti lambat laun sampai di puncak dalam waktu 5 detik kecepatannya 0. Ya. Lalu yang kedua yang dicari adalah, bisa kita cari apa? Jarak yang ditempuh oleh bola ini mulai dari dilempar sampai dia sampai ke atas. Dengan cara bagaimana? Kita bisa memakai rumus untuk S sama dengan V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Ya, kenapa kok dikurangi? Karena di sini adalah perlambatan. Kalau nanti percepatan ya, misalkan kalau bendanya jatuh bebas, itu negatifnya kita ganti dengan positif. Kita lanjut, V0-nya sudah ada, yaitu kecepatan awalnya 50 nih. Langsung kita kalikan dengan waktunya. Ya. Nah, berarti kalau tanpa adanya perlambatan, benda ini seharusnya akan menempuh 250 meter ya. Nah, tapi karena ada perlambatan, maka akan ada pengurangan yaitu setengah, G-nya 10, waktunya adalah 5 kuadrat. Kalau kita hitung ini berapa ini? Ya, 10 kali setengah 5 ya 125 ya. Ini kan 5 kuadrat kan 25, kita kalikan 10 250, kita bagi 2 125, sehingga 250 kita kurangi dengan 125 adalah 125. 125 apa? Meter. Nah, ya. Cukup tinggi ya ternyata ya. Wah, ini berarti tidak mungkin orang ini yang melemparkan ini ya. Ini kelemparannya cukup tinggi nih, 125 meter ya. Jadi bolanya itu dilemparkan dengan kecepatan yang sangat tinggi karena kecepatannya adalah 50 meter per second ya. Kemudian dia akan naik ke atas sampai dia itu berhenti, ternyata berhentinya adalah 125 meter di atas tempat awal dia dilempar. Maka jawabannya adalah yang C. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau itu kenapa mau cari perlambatannya gimana? Kenapa? Ezel? Mau lihat perlambatannya bagaimana? Melihat Perlambatannya itu. perlambatannya karena dia itu dilemparkan vertikal ke atas. Nah, ini kata kuncinya ya. Jadi kalau sebuah benda dilemparkan ke atas, pasti dia memiliki kecepatan awal.
Dan itu merupakan kecepatan maksimal. Di soal ini kita menemukan 50. Jadi dia dilempar dengan kecepatan 50 meter per second kemudian ke atas. Nah, maka karena daya gravitasi, maka terjadilah perlambatan karena dia dilempar ke atas. Makin lama, makin lama, makin lama, makin lama, makin lambat sampai dia mendapatkan posisi di puncak itu memiliki VT atau V pada waktu tertentu itu adalah 0. Jadi VT-nya 0. Gitu ya. Oke, Pak. Ya, kemudian di sini untuk perlambatan catatannya harus tandanya adalah pengurangan ya. Perlambatan. Nanti kalau bolanya jatuh bebas atau jatuh ke bawah lagi, maka nanti tanda negatifnya kita ganti dengan tanda positif karena terjadi percepatan pada benda tersebut. Gitu. Nah, ini ada di materi GLB dan GLBB. Nah, kamu bisa mendalami materi tersebut. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ada. Kita lanjut ke nomor berapa sekarang? 19. Sebuah benda M. Berarti maksudnya ini masanya ya. Masanya itu M ya. Diberi gaya F. Kemudian percepatannya adalah A. Wah, ini lagi-lagi ada percepatan. Ya, jadi percepatan itu bertambah cepat ya. Nah, di sini ilustrasinya ada mobil. Mobilnya mobil balap ya. Jadi kalau gasnya sedang dibejek ya atau di apa itu ditendang ya atau di gas, maka dia akan mengalami yang namanya percepatan. Nah, jadi untuk benda yang seperti itu. Jadi bendanya ini ternyata anak-anak kalau kita lihat soalnya sebuah benda M diberi gaya F. Kemudian menimbulkan percepatan A. Bila benda sejenis, jadi bendanya itu sejenis. Dengan maksudnya sejenis misalkan mobil ya sama-sama mobil ya. Tapi masanya adalah 2M. Berarti mobilnya lebih apa ini anak-anak? Misalkan awalnya itu mobilnya itu begini ya. Nah, mobilnya itu begini. Nah, ya. Ini masanya M pada awalnya. Kemudian masanya sekarang menjadi 2M. Berarti mobilnya itu mungkin mirip ya. Tapi diberi muatan misalkan ya. Nah, kalau seperti ini anak-anak tanpa penambahan misalkan gayanya sama ya. Pada keadaan A dan keadaan B. Mana percepatan yang lebih cepat atau yang percepatannya lebih tinggi antara A dan B? Kalau diberi gaya yang sama. Anggap saja orang ada yang mendorong bersama atau gasnya sama ya. Maka yang lebih cepat tentu saja yang A. Ya, kenapa? Karena lebih ringan ya. Maka nanti percepatannya akan jauh lebih melesat. Nah, karena rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Nah, kemudian ya kalau 2M tentu saja nanti lebih lambat. Tapi ternyata di sini ya yang ini diberi gaya F, di sini diberi gaya 4F. Wah, jadi memang betul dia itu lebih berat tapi tenaganya lebih besar anak-anak 4F ya dibandingkan yang awal yaitu 4 kali lipatnya. Lalu bagaimana kita mencari percepatan atau perbandingan percepatan dari awal dan akhir? Bisa pakai cara apa anak-anak? Ya rumus ini. Ayo gimana caranya? Mungkin ada yang sudah menemukan? Dibagi. Dibagi ya, langsung dibandingkan ya. Iya. Ya, langsung dibandingkan aja. A1 dibanding dengan A2. Percepatan 1 dibanding percepatan yang kedua. Oke, percepatan 1 apa rumusnya berarti? Apa rumusnya percepatan F anak-anak? bagi M. F, Bagi M. F bagi M. Nah, lalu kalau percepatan yang kedua? 4F bagi 2M. 4F dibagi 2M. Nah, gitu aja kan ya? Lanjut, berarti gimana ini? Gimana caranya? Yuk, gimana caranya? Lanjut dong. Apa ya? Gimana? F bagi M. F bagi M. Sebenarnya 1/2. Ini F ini anggap saja 1F. Ini 4F.
gitu ya. Soalnya Atau kalau kamu 2. bingung, boleh juga begini, ini kan bagi ya. Boleh kamu buat menjadi apa? F per M lalu dibagi 4F per 2M ya. Lalu kita lanjut F per M gimana? Kali 2M per 4F. 2M per 4F. Nah, di sini mana yang bisa kita sederhanakan? F ini 1F ya. Misalkan ada enggak yang bisa sederhanakan? Ya, tentu saja bisa. Ini anggap saja 1F dan 4F. Kita bagi berapa? Sama-sama kita bagi F. Ya. Jadi apa anak-anak? Jadi 1. Ya. Yang ini jadi berapa? Yang bawah jadi berapa? Jadi 4. Lalu dua-duanya bisa kita bagi apa lagi? M. M. Atas dan bawah kita bagi dengan M. Maka yang atas tinggal 2. 2. Yang bawah tinggal 1. 1. Ya, jadi nilainya adalah 2/4 ya. Kan kalau 1 kali 1 bagi 1 kan tetap ya. Artinya berapa itu? Berapa kalinya itu? Setengahnya. Ya. Berarti kita simpulkan A1 per A2 sama dengan setengah. Ya. Terus gimana? Gimana berarti? Berarti yang ditanyakan apa? Maka percepatannya sebesar. Nah, percepatan apa itu? Percepatan kedua ya. Berarti ini kan artinya A1 kali 2 ya, dikalikan silang itu. Sorry. Kalau kita kalikan silang berarti 2A1 sama dengan A2. Gitu anak-anak ya. Jadi yang ditanyakan kan kecepatan akhir ini ya. Berarti A2 yang ditanyakan. Berarti A2 artinya 2 kali A1. Berarti jawabannya yang mana? C. Jawabannya yang C. Gitu anak-anak. Ada pertanyaan? Susah ya tentang kalau ada matematikanya ya. Kalau fisika itu memang ya ini kita harus paham matematikanya, paling tidak tentang perbandingan, pecahan, kemudian perpangkatan, itu kita harus matang di matematikanya. Jadi kalau kamu mengaku anak IPA, wah berarti harus juga pinter matematikanya ya. Walaupun anak matematika enggak harus pinter IPA, wah itu hebatnya anak IPA itu gitu ya. Jadi anak IPA harus pinter matematika, kalau anak matematika enggak apa-apa, enggak pinter IPA ya. Ya, kita lanjut. Nomor berikutnya adalah nomor 20. Tentang apa ini? Tentang suhu. Nah, ini suhunya masih standar ya. Standar itu masih melibatkan 4 jenis termometer. Ini ada 2 yang terlibat, ada Celsius dan Fahrenheit. Ya, silakan. Air putih dengan suhu 30 derajat Celcius dipanaskan sampai suhunya 90 derajat Celcius. Perubahan suhu air yang terjadi jika dinyatakan dalam derajat Fahrenheit. Silakan anak-anak, berapa jawabannya? Duh, kelihatannya nggak ada jawabannya nih. Kita kurangi dulu apa kita ubah dulu anak-anak? Kurangi dulu. Nggak diubah dulu. Ubah deh. Diubah dulu ya. Oke, kita ubah. 30 derajat Celcius kita jadikan Fahrenheit. Caranya dengan gimana caranya? 9 per 5 Celsius 30 kita kali dengan 9 per 5 kita tambah dengan 32 ya. Sudah tahu ya? 9 itu adalah perbandingannya Fahrenheit, 5 itu perbandingannya Celcius ya. Atau juga boleh 30 kita bagi dengan perbandingannya sendiri, 30 bagi 5 ada 6, 6 kali 9 adalah 50.
4 kita tambahkan dengan 32, maka jawabannya adalah 86 derajat Fahrenheit. Lalu lanjut, berikutnya adalah 90 derajat Celcius. Gimana, Nana? Berarti 60 kali 9/5. ya 90 kita kalikan 9/5, kita tambahkan dengan 32 ya. Maka ini bagi 90 bagi 5 18. 18 kita kalikan 9. 90 tambah 72 ya. Berarti 162. Betul? Tambah 32. Kalau salah silakan di ini nih ya, di interupsi enggak apa-apa. 162 tambah 32 berapa, Nana? 94. 194. Nah, berarti kita cari selisihnya ya. Selisih. Berarti 194 kita kurangi dengan 86. Ya, berapa? 108. 108. Udah ada ya. Ya benar enggak ada. Ya, jawabannya yang E 108 derajat Fahrenheit ya. Mungkin ini seharusnya ada E memang ya. Kalau pengecohnya itu memang yang C ini pengecohnya ini anak. Ya, karena nanti kalau misalkan 30 ke 90 kamu kurangi dulu jadi berapa ini? 90 kurangi 30 berapa? 60 ya. 60 kalau nanti 60 kamu bagi 5 kalikan 9 tambah 32 ya, maka kamu akan menemukan ini dibagi ini berapa ini? 12. 12 kali 9 108 ditambah 32 ketemunya adalah 140 ya. Nah, ini pengecohnya ini ya, Nana. Jangan ya. Kenapa? Karena memang di sini ada ini ada namanya titik beku. Nah, titik beku itu tidak 0. Bedanya adalah 32 derajat, maka tidak boleh dibandingkan ya. Kalau perbandingan seperti ini harus melewati perkalian dan pembagian, maka langkahnya harus kita ubah dulu dalam satuan masing-masing ke Fahrenheit ya. Nah, karena ini dinyatakan dalam bentuk Fahrenheit ya, perubahan suhunya. Jadi dari 86 derajat Fahrenheit menjadi 194 derajat Fahrenheit, maka ketemu 108 Fahrenheit untuk perubahan suhu yang terjadi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Bentar, banyak ngopi dulu ya. Ya, silakan minum dulu anak-anak. Ini Panjang juga minum biar tenggorokannya tidak kering. Kalau mau makan cemilan enggak apa-apa ya. Enggak usah berbagi dengan Pak Enjang ya. Susah nanti ya. Dilemparkan ke sini. Oke, lanjut. Kak, kalau Ya, Kak, silakan, Hazel. kalau saya kurangi pasti Celcius kan dapat 60 ya. Celcius pas jadikan Fahrenheit kenapa jawabannya 140? Ya, ini pengecoh ini. Ini sudah saya bahas ya. Jawabannya 140 memang. Ya, kenapa kok ini salah? Karena ini anak-anak ya, kalau kita tahu, ini ada gambarnya di bawahnya ini. Nah, di sini. Jadi dia itu memiliki yang namanya titik beku. Titik beku itu masing-masing termometer itu berbeda, terutama pada Fahrenheit dan Celcius. Titik bekunya 0 dan 32. Nah, sedangkan pada soal itu kita lihat yang tanyakan adalah perubahan suhu air yang terjadi jika dinyatakan dalam derajat Fahrenheit. Jadi perubahan itu seharusnya harus kita ubah dulu masing-masing dalam satuan Fahrenheit. Jadi airnya awalnya adalah suhunya 86 derajat Fahrenheit menjadi 194 derajat Fahrenheit, maka ketemunya 108. Kenapa kok bisa berbeda antara langsung dari 60 atau satu-satu berbeda? Karena di sini ada peran 32 sebagai penjumlahan. Nanti dalam matematika dua persamaan ini tidak akan setara. Kenapa? Karena melibatkan ada penjumlahannya. Gitu anak-anak ya. Ada pertanyaan? Ya, jadi harus diubah dulu. Diubah dulu dalam derajat Fahrenheit dulu baru kita akan mengetahui selisihnya. Oke, ada pertanyaan?
Tidak ada. Nah ini ya, ini adalah kalau kita, oh iya, siapa yang tahu apa dari mana itu anak-anak? 5 ya, kalau Celsius kan 5 perbandingannya ya. 5, kalau Reaumur 4, kalau Fahrenheit itu 9, kalau Kelvin 5. Ini dari mana anak-anak angka-angka ini? Siapa yang tahu? Dari mana? Ternyata dari perbandingan skalanya ya. Nah, ini perbandingan skalanya. Kalau Celsius adalah 100 ya, antara dari 0 ke 100 itu 100. Kalau Reaumur itu dari 0 80, 80. Kalau Fahrenheit itu dari 32 ke 112, 212 itu ada 180 ya. Kemudian kalau dari 273 ke 373 adalah 100. Lalu kita bagi ya, dibagi masing-masing bagi 20. Ya, ini bagi 20 semua sehingga menjadi 5, 4, 9 dan 5. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Sekarang saya punya soal, silakan dikerjakan nih coba. Berapa nilai X-nya? Ya, tadi kan sudah saya beri materi tentang perbandingannya ya. Cara mencari perbandingan adalah di situ. Nah, sekarang kalau ini Celsius dengan sebuah termometer yang X ini, X-nya itu kita tidak tahu berapa ini ya. Tanpa menggunakan rumus. Ini sebenarnya rumusnya ada ya. Cuma sekarang kita tanpa rumus coba pakai logika boleh. Berapa kira-kira X-nya? Yuk, ada yang tahu? Silakan dihitung ya. Saya beri waktu berapa menit ya? 2 menit wes atau 1 menit? Coba dulu. Kalau enggak ada bilang pas. Sudah ketemu. Kalau sudah pas nanti saya bahas ya. Kita beri waktu 2 menit. Anak-anak. Oke, enggak ada. Coba anak-anak ya dengan cara yang sama di atas kita akan cari tahu di sini berapa skalanya. Kalau Celsius itu dari 0 ke 100 berarti skalanya berapa? Berarti 100 dikurangi 0. Berapa? 100. Sedangkan ini dari negatif 20 ke 140 berapa perbandingannya? Berapa? Dari negatif 20 nih ya, negatif 20 ke 140 ada berapa skala anak? 100? 100 berapa? Ya, kalau kita gambarkan ya, negatif 20 itu di sini, lalu ada 0, ini terus 140. Nah, dari negatif 20 ke 0, kan ada 20 skala. Dari 0 ke 140 skala. Kita jumlahkan 160 skala ya. Jadi ini 160. Berarti antara 160 dan 100 nih. Kalau pakai cara yang atas, misalkan kita sederhanakan dibagi berapa, Nana? Nah, kan dibagi 20 ya. Nah, jadi berapa ini? Jadi 8. Ini kita bagi 20 jadi berapa? Jadi 5. Jadi ini 5, ini 8. Maka untuk mencari X sama dengan, nah berarti
Kalau dari sorry dari Celcius ke X ya. Bentar. Dari Celcius ini yang ditanyakan 40 derajat Celcius, berarti 40 derajat Celcius kita jadikan derajat X, caranya berarti berapa per berapa? Berarti 8 per 5 ya. Jadi yang ditujukan adalah yang X ya, berarti 8-nya di atas. Kita kalikan ya dengan 40. 40-nya kita kurangi 0, tetap 40 ya. Nah, seharusnya kalau di sini ada titik beku kita kita kurangi. Nah, kemudian di sini negatif 20 ya. Nah, jadi negatif 20 X. Sehingga menjadi berapa itu? 40 dibagi 5 ya, 8 ya. 8 kita kali 8 64 kurangi 20, jawabannya adalah berapa? 44 derajat X. Nah, ini adalah contoh bila termometernya nanti itu bukan termometer yang sudah kita kenal ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut sekarang ke nomor 21. Jika bunyi bel sekolah merambat dengan kecepatan 340 meter per second dengan frekuensi 500 Hz, panjang gelombang bunyi bel tersebut adalah berapa? Ini berkaitan dengan panjang gelombang atau lambda ya. Gimana cara mencari lambda? Rumusnya gimana? V Ya, ya kita tahu ya, untuk kecepatan kan sama dengan lambda kali F ya, kalau hubungannya dengan frekuensi. Jadi lambdanya gimana? V per F per F, betul sekali. Sehingga 340 dibagi berapa? 500. 500 ya, coret-coret ya. Kemudian jadikan desimal ya. Coba saya pakai cara SD, 34 per 50 saya kalikan dengan 2 per 2 ya, menjadi berapa itu? 64 per 100. Berapa anak-anak? Oh, 68 ya. Kita kalikan 2, sorry. Kok itu yang di... Bentar. 34 kali 2 adalah 68. 68 per 100 adalah 0,68 meter. Nah, itu sangat mudah ya. Sangat mudah. Ini kecepatan 340 adalah kecepatan ini anak-anak, kecepatan standar. Biasanya kalau kita berada pada lingkungan yang terbuka di frekuensi atau di tekanan 1 ATM. Kalau malam hari biasanya lebih apa? Lebih besar apa lebih kecil nanti kecepatan rambat dari bunyi kita? Bisa lebih cepat kalau malam hari. Makanya kalau malam hari itu kita bersuara sedikit kita akan mendengar. Nah, karena kerapatan udaranya itu besar ya. Jadi sangat rapat udaranya sehingga kecepatannya lebih tinggi di malam hari. Lanjut nomor 22. Karena tertiup angin, sebuah pohon bergetar dengan frekuensi 2,5 Hz. Periode getarannya adalah titik-titik. Gampang ya? Gampang, frekuensinya adalah 2,5. Berarti untuk mencari periode gimana, Nana? 1 per F. 1 per F. Lalu lanjut, 1 per 2,5 ini gimana cara menyelesaikannya? Kalau pakai cara SD, anggap saja 1 dibagi 2,5. Menjadi 1 dibagi 25 per 10. Ya, berarti sama dengan apa? 1 kali 10 per 25. Nah, kalau mau dijadikan per desimal, kalikan berapa ini? 25 ini. 100. Kalikan 4 ya, agar jadi 100. Ya enggak? Sehingga menjadi 40 per 100. Menjadi berapa itu? 0,4. 0,40 atau 0,4. Berarti jawabannya adalah yang D. Sangat mudah. Nomor 23, Nana. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini ya. Nah, getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbang. Betul apa salah nomor 1?
Getaran adalah gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbang. Betul apa enggak? Misalkan ini ya, akan ke sini, lalu ke sini lagi. Begitu betul? Iya, betul. Yang kedua, frekuensi getaran adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gerakan penuh. Betul apa salah? Halo? Betul apa salah kira-kira? Waktu. Apakah frekuensi itu satuannya second? Enggak. Bukan, berarti salah. Yang nomor 3. Periode adalah banyaknya getaran yang terjadi tiap detik. Kalau getaran terjadi tiap detik itu terkenal dengan satuan Hertz. Apakah periode itu satuannya Hertz? Jawabannya tidak. Ternyata 2 dan 3 ini terbalik anak-anak ya. Seharusnya frekuensi itu banyaknya getaran tiap detik kalau periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu kali gerakan atau satu kali getaran. 4. Amplitudo adalah jarak terjauh dari titik kesetimbangan. Apakah betul? Kalau jarak terjauh di gelombang ini nih anak-anak. Apakah ini benar amplitudo? Simpangan terjauh dari kedudukan setimbang? Betul sekali. Berarti jawabannya 1 dan 4. Lanjut. Nomor berapa sekarang? 24. Nah ini kalau saya perbesar ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ini ada E, ini ada R ya. Apa itu berarti E? Ini berarti tegangan ya. Tegangan pada baterai, sedangkan R ini hambatan dalam baterai. Ya, kemudian yang panjang ini berarti kutub apa Nana? Yang panjang itu? Yang panjang kutub positif, yang pendek ini kutub negatif. Oke Nana. Sekarang baterai ini berarti disusun secara apa Nana? Disusun secara Paralel. paralel. Ya, kalau satu baterai itu biasanya berapa voltasenya? Anggap saja ini baterai biasa. Berapa voltasenya baterai biasa itu? Yaitu 1,5 volt. 1,5 volt. 1,5 volt baterainya. Kalau saya susun menjadi atau dalam cara paralel, nanti ketemunya akan berapa? Kalau baterai disusun itu. Ya, jadi kalau baterai disusun paralel anak-anak, ya, itu nanti akan memiliki apa? Memiliki tegangan yang ini, ya. Perhatikan ini anak-anak. Ya, jadi kalau yang paralel adalah yang ini, susun secara paralel. Kalau ada sebuah baterai disusun secara paralel, misalkan ada 12 volt, 12 volt, 12 volt, 12 volt. Nanti ya tegangan totalnya ada berapa? 4. Jawabannya adalah tetap 12 volt. Kalau disusun secara paralel. Paralel. Loh Pak, kalau disusun secara paralel tadi nanti tetap 12 volt, apa fungsinya disusun-susun seperti ini atau ditambah seperti ini? Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk menambah kapasitas energi pada baterai dengan voltase yang sama. Karena alat listrik itu akan bekerja pada voltase tertentu anak-anak. Tidak boleh lebih rendah atau tidak boleh lebih tinggi. Contohnya kalau yang 12 volt ini contohnya adalah apa ya? Paling mudah HP kita lah ya. Tahu HP kita? Smartphone kamu itu mengeluarkan daya atau mengeluarkan tegangan dari chargernya itu 12 volt. Boleh enggak lebih dari 12 volt? Enggak boleh. Kurang dari 12 volt juga enggak akan masuk dayanya atau kurang masuk dayanya. Atau 12 volt itu seperti ini, akinya mobil itu juga 12 volt. Itu tidak boleh lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kalau ingin lebih tinggi berarti baterainya harus disusun secara seri. Kalau disusun secara seri anak-anak, maka
nanti voltasenya akan bagaimana? Voltasenya akan dijumlah semuanya. Sehingga kalau di sini ini tegangan penggantinya adalah 48 volt. Kalau disusun secara seri. Nah, gitu ya. Sama seperti baterai pada lampu senter ya. Kalau kamu tahu senter yang lama itu ya, di dalamnya itu ada baterai yang disusun secara bersusun seperti ini. Nah, misalkan 3 baterai. Kalau baterainya kurang satu, biasanya dia akan redup atau enggak nyala gitu. Kalau baterainya tambah lagi misalkan, tambah lagi belakangnya misalkan, nanti nyalanya semakin lebih terang karena voltasenya lebih tinggi. Tapi enggak boleh terlalu banyak, nanti bisa memutus bolam yang ada. Oke, jadi nanti kalau disusun seperti ini, E-nya akan jadi berapa, Nana? Berarti 1,5, nanti keluarnya tetap 1,5. Ya. Maka jawabannya adalah yang C, tidak ada lagi. Ya, karena E-nya nanti keluarnya adalah GGL, penggantinya adalah tetap E karena disusun secara paralel. Sedangkan kalau ini ya hambatan disusun secara seri, kita tahu hambatan secara seri itu nanti akan menjadi lebih besar apa lebih kecil, anak-anak? Misalkan ini, misalkan 6 ohm, 6 ohm, 6 ohm jadi berapa, anak-anak? Gimana cara mencarinya? Kita cari 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 untuk seri begitu ya untuk hambatan seri. Sehingga 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6. Berapa? 3/6. Ya, lalu kita balik menjadi 6/3. Berapa 6 dibagi 3, Nana? Menjadi 2. Nah, per berapanya ini? Dari 6 menjadi 2 atau 2/6 ya, menjadi 1/3 kalinya. Ya, jadi ya, tinggal 1/3-nya ya. Sehingga di sini adalah R-nya tinggal 1/3-nya atau dibagi 3, maka jawabannya adalah yang C. Gimana, ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kita lanjut. Nomor 21. Seorang mengamati bahwa siang hari pada bulan Desember lebih lama dari siang hari pada bulan Juni. Ini menandakan bahwa orang tersebut berada di mana, anak-anak? Ini kita lihat Desember. Nah, siangnya lebih lama, berarti mengalami musim apa dia? Musim siangnya lama. Musim Panas. panas. Ya. Seorang mengamati siang hari pada bulan Desember lebih lama dari siang hari pada bulan Juni. Nah, kalau kamu pada bulan Desember kalau nonton film biasanya filmnya film apa, Nana? Home Natal. Alone misalkan ya. Film apa itu biasanya? Natal kan ya. Nah, di situ identik dengan apa? Salju. Salju. Tapi terjadi di daerah mana itu? Amerika. Amerika atau di Eropa. Ya, berarti bukan bumi bagian Indonesia. loh, bukan. Maksudnya Eropa sama Amerika itu belahan bumi bagian apa? Utara. Utara, berarti jangan jawab utara. Ya, berarti kebalikannya ya. Berarti jawabannya adalah yang Selatan. selatan. Atau kalau Natalannya terjadi di Australia, ya itu di selatan bumi ya, maka jangan berharap di Australia ada salju, tidak ada ya. Nah, ini soal seperti ini terhubung dengan teori apa, Nana? Namanya adalah gerak semu tahunan matahari. Wah, gimana itu gerak semu tahunan matahari? Ini sudah kita pelajari di kelas berapa ini, Nana? Kita pelajari di kelas SD ya. Nah, jadi matahari itu anak-anak ya, itu terbit dan tenggelam itu adalah di tengah-tengah bumi atau di daerah Katulistiwa. Ya, ini terjadi pada bulan Maret.
Ya, Maret. Setelah itu April, Mei, Juni. Nah, April, Mei, Juni di sini. Ya, lalu Juni, Agustus, September. September kembali ke tengah. Oh ya, kalau pada saat Juni anak-anak, maka belahan bumi utara mengalami musim panas, ya, belahan bumi selatan seperti Australia akan mengalami musim dingin pada bulan Juni. Lalu nanti antara Juni sampai September, maka belahan bumi utara akan mengalami yang namanya musim gugur, selatan akan mengalami musim semi. Kita lanjut 3 bulan lagi, September, Oktober, November apa? Desember. Ya, Desember berarti nanti mataharinya ada di sebelah terbitnya agak ke selatan ya. Maka Australia mengalami musim panas, utara seperti Amerika musim dingin. Lalu ini Januari, Februari kembali ke apa? Ke Maret. Nah, seperti ini adalah gerak semu tahunan matahari yang mengakibatkan terjadinya perbedaan musim di belahan bumi kita. Oke, ada pertanyaan? Yuk, yang tanya silakan kalau yang bingung dengan ini. Gak ada ya? Lanjut nomor 22. Faktor-faktor penyebab terjadinya gempa bumi. Nah, apa? Faktor-faktor yang ditanyakan atas adalah faktor alam. Nah, berarti faktor alam itu tidak atas campur tangan manusia. Yang nomor 22 ini campur tangan manusia apa tidak? Pergeseran lempeng bumi. Ya, ini tidak bisa kita Bukan. sebagai manusia campur tangan. Kalau tanah longsor, bisa enggak campur tangan manusia nih? Bisa. Bisa ini ya, karena tanah longsor kadang juga akibat dari manusia menebang banyak pohon. Gletser, Bisa. bisa. Letusan gunung api, Tidak. tidak ya. Ledakan dinamit. Nah, ini karena manusia. Bisa. Jadi ini karena faktor manusia. Kalau gletser itu terjadi karena apa? Terjadi karena ini ya Lapisan pemanasan. ozon. Lapisan ozon itu bolong Pemanasan atau global. lubang-lubang. Betul-betul, betul sekali terjadinya global warming. Gletser itu bisa jadi lebih mudah mencair daripada sebelumnya. Jadi jawabannya 1 dan 4. Lanjut nomor 23. Seberkas cahaya merambat dari medium 1 ke medium 2. Lalu ke medium 3. Oke, jadi ada 3 medium ya. 1, 2, 3. Ini medium 1, medium 2, medium 3. Ini berarti tentang hukum apa ini anak-anak? Hukum nanti ini adalah hukum Snellius atau hukum pembiasan cahaya. Oke, kita lanjut. Seberkas cahaya merambat dari medium 1 ke medium 2 ke medium 3. Ketika memasuki medium 2, ini misalkan berkas cahayanya saya ganti dengan warna biru. Ya. Cahaya teramati menjauhi garis normal. Oh, saya ralat karena menjauhi jadi cahayanya seperti ini. Nah, tahu menjauhi garis normal anak-anak? Maksudnya? Normal itu adalah garis yang terbentuk tegak lurus dengan bidang saat dilalui oleh berkas cahaya. Jadi ini tegak lurus. Nah, ternyata menjauhi ya. Jadi kalau menjauhi itu nanti kalau lurus itu begini, kalau menjauhi itu begini. Nah, ya jadi berkas cahayanya jadi gini. Kemudian ketika memasuki medium 3, berkas cahaya teramati mendekati garis normal. Ini garis normalnya, jadi dia akan mendekati. Nah, begini anak-anak. Berkas cahayanya seperti ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, oh ini berarti ini kalau menjauh itu berarti dari medium apa ke medium apa anak? Siapa yang tahu hukum Snellius?
Jadi dia akan menjauhi garis normal bila dari medium rapat apa kerenggang? Dari, kalau menjauhi itu berarti dari apa Nana? Renggang ke rapat apa rapat ke renggang? Ini menjauhi ini. Dari rapat ke renggang. Ya. Sedangkan kalau mendekati garis normal itu dari apa? Dari renggang ke rapat. Nah, contohnya misalkan dari ini misalkan air gitu kan ya. Air ke udara. Sorry. Berarti ini contohnya. Bentar, saya buat contoh dulu. Misalkan ini dari air ya ke udara lalu masuk ke air lagi. Nah, seperti itu. Sehingga ini pernyataan yang benar adalah nomor 1. Ya, nomor 1. Indeks bias medium 1 lebih kecil dari indeks bias medium 2. Betul apa salah? Jadi medium 1 yang ini, medium 2 yang ini. Ya. Jawabannya salah ya. Kenapa? Terbalik. Yang kedua, frekuensi di medium 1. Jadi frekuensi itu semakin kalau di tempat yang rapat ya, dia akan semakin kecil, semakin besar maksudnya. Frekuensi di medium 1 sama dengan frekuensi di medium 2, ini juga tidak tepat. Cepat rambat di medium 2 lebih besar ya. Cepat rambatnya lebih besar karena dia di udara ya, lebih renggang, ini betul. Panjang gelombang medium 2 betul sekali, lebih ini karena lebih panjang karena lebih renggang. Maka jawabannya 3 dan 4. Oke, kita lanjut ya. Karena tinggal dikit ya, nanti anak-anak bisa dicari jawabannya sendiri. Kuncinya adalah B, nanti 25 yang ini ya, karena waktunya kita sudah habis ya. Nanti ini kuncinya adalah D yang nomor 26, ini seharusnya nomor 25 ya. Silakan dicari sendiri ya. Oke. Ini adalah pembelajaran kita pada siang hari ini, anak-anak. Nanti apabila ada pertanyaan lanjutan, kamu bisa menyertakan di grup ya. Atau request juga ke Panjang juga boleh. Bisa kita bahas pada pertemuan yang akan datang bila kita ada kesempatan. Oke, dari saya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke.